Kawarin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Nunung Farida. Beliau adalah guru statika bangunan di SMK Negeri 2 Pangkalanbun. Assalamualaikum Bu Nunung. Ya. Gimana kabarnya Bu? Ya. Nah di sini kita ada sedikit percakapan nih Bu sebelum saya melakukan observasi kelas nanti. Di sini percakapan kita itu percakapan pra observasi. Ada Bu tujuan diadakannya supervisi ini nanti Bu, yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Ya. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi atau pra observasi itu ya maksudnya? Di sini sebagai persiapan awal ya. Kita melakukan percakapan pra observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri nanti Bu, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas nanti seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu Nunung. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya. Bolehkah Ibu sebutkan tujuan pembelajaran yang Ibu Nunung akan capai nanti di dalam kelas Bu? Siswa mampu untuk memahami, kita bisa menentukan apa itu tujuan saya. Siswa mampu menyebutkan macam-macam saya begitu pada struktur bangunan. Kemudian siswa bisa menghitung saya pada struktur bangunan itu untuk kehidupan Pak. Baik. Terus bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai saat proses pembelajaran di dalam kelas nanti Bu? Misalnya di sini ada pengetahuan dan keterampilannya, bagaimana itu area pengembangannya? Oh, kalau untuk yang masih Pak Pro tentang strategi pembelajaran, Ya, area pengembangan yang bisa dicapai nanti ya Bu ya. berarti mengarah ke tujuan gitu. Ya, pengetahuannya. Kalau pengetahuannya sama itu tadi yang saya sebutkan di awal melakukan pembelajaran, berarti anak-anak bisa memahami tentang saya pada struktur bangunan. Kemudian kalau untuk di sektor keterampilannya, berarti anak-anak yang harus bisa menghitung dan menyusun saya pada struktur bangunan. Kemudian ada pertanyaan lagi nih ya Bu Nunung ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Nunung capai atau terapkan di dalam kelas ya, mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya atau metode pembelajarannya, bagaimana ya Bu yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Kalau untuk proses dan proses pembelajaran atau pembelajaran atau belajar, saya sudah menyiapkan anak-anak itu di awal, berarti saya akan menyampaikan buku pembelajaran yang akan memperlihat untuk mereka atau sudah ada masalah apa yang timbul pada struktur bangunan yang berkaitan dengan gaya belajar bangunan. Setelah itu kita adakan diskusi untuk sekilas diskusi untuk memahami video dan kita masuk ke materi pembelajaran. Kita berikan masalah pada anak-anak, kita berikan masalah, kemudian kita diskusikan, kemudian kita tampilkan materi pada LCD, kemudian belajar juga dengan teman sesudah untuk memahami kalau itu untuk kategori prakteknya ya soal itu menggunakan sistem informasi. Kalau model pembelajaran kita dia memberikan problem solving, kemudian kalau itu model pembelajaran metodenya diskusi, kemudian teman siswa menampilkan video pembelajaran, menampilkan materi pembelajaran yang harus kita pelajari, kemudian mereka menyimpulkan dari masalah. Melakukan penugasan ya Bu ya. Terakhir pasti ada penugasan, karena di dalam itu
Bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas nanti ya Bu ya? Media pembelajarannya tadi mungkin gunakan LCD ya Bu ya? LCD dan laptop ya tadi ya? Media pembelajaran, karena kita mau menayangkan video. Iya. LCD, pakai laptop, kemudian mesinnya, kemudian mic atau Konten ya? ya. Menunjuk. Ya betul, kalau mereka mungkin mengantisipasi mereka nggak ngantuk gitu, Ya. betul, Ya. sistem. Oke. Baik, kira-kira kapan Ibu bisa melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di jam keberapa, di kelas apa Bu nanti untuk kita melakukan kegiatan terutama bagi saya yaitu observasi nanti Ibu pada saat proses belajar nanti pembelajaran. Yang sudah saya rencanakan ini untuk pelajaran minggu depan, berarti hari Rabu jam 8.45 sampai jam 11.30 di kelas 10 Jam 8.45 di kelas 10 TKP 2 ya Bu ya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu di kelas 10 TKP 2 pada pukul 8:45. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti Bu Nunung. Kemudian setelah saya melakukan kegiatan observasi tersebut, selanjutnya saya akan melakukan kegiatan pasca observasi lagi bersama Bu Nunung ya. Ya. Terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir untuk Ibu Nunung, kebetulan ini kita melakukan pra observasi ya Bu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, karena kita sudah pra observasi, nanti kita akan tahu rencana yang akan kita lakukan untuk sebuah kegiatan. Jadi persiapannya akan dilakukan. Kita mendapatkan gambaran ya. Akan mendapatkan gambaran atau persiapan-persiapan apa yang akan dilakukan nanti, bisa dari media pembelajarannya yang akan disampaikan ke siswa di kelas nanti ya Bu ya. Betul. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Nunung atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pra observasi pada hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi nanti pada hari Rabu jam 8:45 di kelas 10 TKP 2. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Setelah observasi kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih gaya bisa kenapa? Yang belajar dalam siklus pengetahuan apa? Itu belajar apa sih? Kemudian yang lain. Ya, mana yang lain? Nah, kemudian kita aslinya belajar. Kemudian yang lain. Ya, itu. Sebelum kamu ngapain? Sebelum kamu ngapain?
Terus setelah kalian melihat video yang kedua, ya, apa yang kalian problemnya sebenarnya apa? Banjir. Yang satunya kenapa apa? Pondasinya kuat, konstruksinya kokoh. Ada tadi apa? Jenisnya dari jenis apa? Struktur apa? Yang ada yang kita pelajari dengan konstruksi, yaitu konstruksi menggunakan konstruksi rangka kabel. Ya, kokoh ya. Yang kedua adalah dari serta simpulkan dari jembatan roboh adalah banjir. Dari kerja memiliki titik sangka, memiliki setelah kita tahu definisi daya, tahu definisi daya berarti langkah selanjutnya kita harus tahu bagaimana sih penerapan daya pada bangunan. Kita terapkan di bangunan. Ya, biar kita mendirikan sebuah bangunan, kita harus tahu daya dan sebagainya. Jumlahnya kalau kita merencanakan sebuah bangunan, maka kita harus tahu jumlah daya pada bangunan agar sesuai dengan muatannya. Contohnya dulu, dia gendong siapa? Saya, tapi sekarang kita balik lagi gendong dia, bisa nggak? Kenapa? Karena bebannya terlalu besar, dayanya tidak mampu mendukung apa yang terjadi. Ya, kita dulu tentang ya, berapa kali tidak dibahas. Oke, ya. Sekarang T1 juga T2. Siapa yang bisa dikatakan? Ya, yang dulu boleh. Ya, silakan. T2. Ada yang tidak? Jawab T2. Berapa hasilnya? Kedua dikali 30 4 5. Benar Ya, betul. Ada yang lain? Ini salah rumahnya dulu. Benar nggak? Benar. Sekarang yang T2 ini. Maka coba dua. Ayo, ya itu. Kenapa nilainya kok sama? Ya, ini memang sama-sama nol antara sin dan cos. Karena dia itu rumusnya sin atau cos, maka hasilnya akan sama. Betul ya? Sekarang yang P3. Ada yang lainnya yang bisa apa? Malah daripada lain ya, laki-laki perempuan sekarang banyak anak yang laki-laki. Depan P2 P3
T3 berada berhubungan di tubuh Y. Kan T3Y adalah sekarang cari P3Y berapa? 8. Jadi deh P3Y itu berapa? Kita akan mencari materi rangkaian apa itu keseimbangan pada konstruksi yang berhubungan dengan berkaitan dengan komunikasi sumbernya dari berbagai macam dari buku yang ibu kemudian dari berbagai silakan anda betul-betul. Yang kedua di YouTube di channel Pak Kavi, ya Pak Kavi silahkan kita lihat tentang mole apa itu mole. Ya, untuk terima kasih atas keseriusan kalian ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bisa kalian ingat kalau kalian benar-benar menjadi seorang pemimpin yang benar, yang bagus, yang bertanggung jawab dalam membangun negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.